Selamat pagi Bu dosen, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan, yaitu daluman es krim oleh kelompok satu, daluman es krim santan, yaitu perpaduan cincau hijau atau daluman dengan topping es krim santan, bebas pengawet, berbahan alami, dan disajikan dalam wadah ramah lingkungan. Visual menarik dan cocok untuk pasar generasi muda. Jadi visinya dari sini adalah visi dari Daluman Es Santan adalah menjadi pelapor dalam menghadirkan kembali minuman tradisional Bali dalam bentuk inovatif, modern, dan diminati oleh generasi muda. Selanjutnya di sini ada misinya, yaitu menyediakan minuman tradisional Bali dengan kualitas terbaik dan cita rasa khas. Selanjutnya yaitu mengemas daluman dalam bentuk praktis dan menarik bagi konsumen muda. Selanjutnya mempromosikan budaya lokal melalui inovasi pada minuman. Selanjutnya di sini ada tujuan, yaitu menjaga pasar lokal dan digital dalam 6 bulan pertama, mencapai target penjualan minimal 100 cup per minggu, serta membangun loyalitas konsumen terhadap produk-produk lokal inovatif. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan target pasar dan strategi pemasarannya. Jadi target pasarnya itu eh, pelajar, mahasiswa, karyawan, orang tua dan wisatawan, usia 15-40 tahun, gaya hidup sehat dan pencinta kuliner tradisional. Lalu untuk strategi pemasarannya, yaitu terdapat 4 bagian, di mana yang pertama ada demografis, yang di mana usia 15-40 tahun, yang kedua geografis, yang dimana sekolah, kampus, CFD dan wisata. Lalu yang ketiga ada psikografis, yang dimana gaya hidup sehat dan cinta produk lokal. Dan yang terakhir ada positioning, yaitu minuman tradisional sehat, alami, dan terjangkau. Selanjutnya ada taktik pemasaran dan keunggulan produk, yang dimana taktik pemasaran ini booth di area ramai seperti kampus, taman kota, dan festival. Lalu yang kedua ada promosi digital via Instagram dan TikTok. Yang ketiga ada pemesanan online, yang dimana ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu yang terakhir ada narasi konten yang menarik dan visual yang mengunggah. Lalu untuk keunggulan produknya, yaitu menggunakan bahan alami seperti cincau hijau dan santan tanpa pengawet. Yang kedua ada inovasi unik, yang di mana perpaduan minuman tradisional dan es krim. Yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan, yang di mana ada cup kertas dan sendok kayu. Lalu yang keempat ada tampilan menarik, cocok untuk promosi di media sosial. Yang kelima ada harga terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang terakhir sehat, menyegarkan, dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada keuangannya, yang dimana di sini keterangannya biaya perlengkapan, yaitu nominal biayanya sebesar 3.200.000, biaya overheadnya sebesar 400.000, biaya bahan baku sebesar 314.000, dan total 3.914.000. Lalu rencana laba ruginya per bulan itu 286.000, per semester 1.716.000, dan per tahun 3.432.000. Jadi pendapatan selama per bulan itu 1 juta rupiah. Dan target penjualannya itu 100 porsi per bulan, harga jual per porsinya 10.000. Lalu harga pokok penjualannya 7.140 rupiah. Break even point-nya 59 porsi, yaitu 590.000, dan PBP 12,03 bulan. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT yang yaitu produk ini tuh memiliki sejumlah kekuatan seperti cita rasa tradisional yang unik, bahan alami, harga yang terjangkau, dan kemasan ramah lingkungan. Tapi ada beberapa kelemahan dari produk ini juga, yaitu daya tahan produk yang pendek dan juga keterbatasan pasar di luar Bali. Jadi peluang besar ini datang dari pasar wisatawan dan tren hidup sehat. Sementara tantangan utama itu berasal dari persaingan minuman viral dan fluktuasi harga bahan baku. Di sini selanjutnya ada manajemen bisnis. Jadi di manajemen bisnis ini ada struktur organisasi dan SDM-nya itu. Jadi di paling atas ini ada pemiliknya, yaitu Padma. Jadi si Padma ini perannya mencakup dua hal yang besar, yaitu strategi bisnis dan keuangan. Jadi yang pertama itu dia bertanggung jawab untuk arahan bisnis, pemasaran secara umum, hubungan dengan pemasok, sekaligus mengelola keuangan mulai dari pembukuan, arus kas, dan penggajian, sampai analisis biaya. Selain itu, Padma ini juga mengawasi jalannya operasional termasuk memastikan standar kualitas produksi tetap terjaga dan memantau kinerja tim koordinator. Lalu di bawahnya ada
Yang pertama itu koordinator pemasaran, yaitu Olivia, yang bertugas mengatur strategi digital marketing, yaitu mengelola media sosial seperti Instagram dan TikTok, membuat konten promosi dan mengatur iklan online. Selain itu juga menangani penjualan online lewat GoFood, GrabFood, dan website. Dari sisi operasional, dia juga membantu pencatatan penjualan harian dan pelaporan keuangan, serta mengatur stok bahan-bahan pendukung penjualan seperti kemasan. Lalu di bawahnya ini ada 2 staf pemasaran, yaitu Gongdae dan saya, Jesslyn. Jadi kami berdua itu fokus di bagian konten dan pelayanan pelanggan. Jadi kami rutin membuat foto dan video produk, merespon interaksi dari pelanggan termasuk komentar, DM atau ulasan. Kami juga bantu di logistik seperti mengantar pesanan jika lokasinya dekat atau mengatur pengiriman lewat GoSend. Selain itu, saat booth kami dibuka, kami juga turun langsung melayani penjualan secara bergilir dengan tim produksi. Lalu di sebelahnya ada tim produksi, yaitu koordinator produksi, yaitu Lohani. Itu tugasnya itu mengawasi seluruh proses pembuatan produk, terutama daluman dan es krim santan. Jadi dia memastikan standar kebersihan dan kualitas produk tetap terjaga, serta mengatur stok bahan baku, produksi, dan kemasan. Lohani juga bertanggung jawab dalam melatih dan menyusun jadwal staf produksi. Lalu di bawahnya ada tim staf produksinya, yaitu Ratih dan Naina. Mereka yang membuat produk setiap hari dan juga bertanggung jawab atas quality control. Selain produksi, mereka juga menjaga kebersihan alat dan ruang kerja. Sama seperti tim pemasaran, mereka juga melayani penjualan langsung di booth secara bergiliran. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai bisnis plan daluman ice cream kami. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat 2 hidangan segar khas Indonesia, yaitu daluman dengan es krim dari santan. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu daun cincau hijau segar. Lalu daun cincaunya kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita tambahkan air matang, lalu diremas-remas hingga keluar lendir berwarna hijau. Setelah lendir berwarna hijau keluar, kita saring dan diamkan hingga mengeras menjadi gel cincau. Daluman pun sudah jadi. Sekarang kita lanjut membuat es krim santan yang creamy dan lezat. Pertama-tama siapkan bahan-bahan 2 buah santan kental, 2 saset susu kental manis, SP, dan air matang. Lalu campurkan santan, susu kental manis, dan air ke dalam panci. Setelah semua bahan sudah dicampurkan, masak dengan api kecil hingga larut dan mendidih. Lalu setelah mendidih, tuang adonan ke dalam wadah, kemudian sebelum dimasukkan ke dalam freezer, mixer adonan hingga sedikit mengembang lalu dibekukan di freezer selama 2-3 jam. Setelah setengah beku, larutkan 1 sendok TSP dan tuang ke dalam adonan sambil dimixer agar teksturnya lembut. Lalu, bekukan kembali hingga benar-benar beku. Untuk topping, kita menggunakan gula merah dengan melarutkan gula aren dengan air sambil dimasak dengan api kecil dan diaduk-aduk hingga agak mengental. Setelah semua siap digunakan, mari kita sajikan dengan gelas biodegradable. Masukkan daluman dan es krim santan secukupnya. Dan sentuhan terakhir dengan gula merah dengan sendok biodegradable, maka daluman es santan siap disajikan.